ketika pantai diberikan oleh Allah, kita manfaatkanlah. Jangan kita campur baurkan dengan maksiat, artinya terjadi perzinahan atau pelacuran ketika ada wisata, atau kita buat hotel atau penginapan lalu kita sediakan para wanita malam atau para ibu lesehan yang kita lebih berorientasi kepada wanita-wanita panggilan. Nah, itu salah satu kufurin. Bagaimana solusinya? Kita adakan, kita tertibkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya kali ini Faisal di channel Jamil Muhammad. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai masalah destinasi wisata Pasaman Barat, yaitu terfavorit. Salah satunya adalah di negari Sasak Ranabasia. Dan saya sekarang berada di tempat yang salah satu terfavorit itu, yaitu di Pantai Maligi. Pada saat sekarang ini saya akan berbicara santai masalah destinasi wisata karena saya tidak sendirian. Saya bersama seseorang kandidat doktor, yaitu Bapak Surya Hekika SPD MPD. Selamat datang Pak. Selamat sore. Selamat sore juga. Iya. Boleh diperkenalkan namanya sebentar Pak? Jadi saya Surya Hekika SPD MPD, biasa digelar dengan Buyung Laut Sati Rantau Batuah. Alhamdulillah sudah menetap di Pasaman Barat pada hari ini. Ya, apa yang perlu saya jawab kepada moderator, silakan. Siapa yang tanyakan? Baik, langsung saja mungkin Pak, kita berbicara masalah destinasi wisata di Pasaman Barat, tepatnya di salah satu tempat wisata favorit di Pasaman Barat ini, yaitu Sasak Ranabasia atau dikenal dengan Pantai Maligi atau Pancalika. Menurut seorang Bapak kandidat doktor termuda di Kenegarian Sasak ini, bagaimana sudut pandang Bapak itu tentang pemeliharaan destinasi wisata Sasak Pasaman Barat ini ke depannya, atau lebih baiknya bagaimana menurut Bapak? Baik, Adinda Faiz, kalau menurut saya, sudut pandang saya, Sasak salah satu ikon destinasi yang favorit di Pasaman Barat. Bahkan untuk kabupaten ini sudah dilirik bahkan tingkat provinsi bahkan nasional. Sasak salah satunya ikon destinasi yang sangat dibanggakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satunya yang terletak di Banca Belingka Maligi ini, yang menurut saya perlu kita kembangkan di masa yang akan datang. Salah satunya yang kita kembangkan adalah wisata religius. Artinya di tepi pantainya kita tanam nanti itu kayu batang-batang atau pohon kayu aur namanya. Setiap pantai itu kita tanam, lalu kita bikinkan tempat-tempat wisata yang religius. Artinya tidak bernuansa non muslim tapi bernuansa muslim. Jadi kita atur tata ruangnya, bahkan pengunjung pun kita jadwalkan kapan mereka datang dan kapan mereka pulang. Artinya bahwa dalam ikon ini, wisata ini harus terpelihara dan terjaga. Yang pertama, terjaga dari maksiat, sebab menurut analisa saya di Sasak ini apabila wisata itu sudah bercampur baur dengan berbau maksiat atau terjadinya pergaulan bebas antara muda-mudi, maka laut di Sasak ini sangat mudah, artinya terjadinya abrasi, boleh jadi mengundang tsunami. Jadi Sasak ini salah satunya destinasi wisata yang sangat mudah dijangkau, sebab jauh dari kota Simpang 4 sangat dekat jaraknya, berkisar 20 kilometer saja. Jadi dimanapun manusia atau orang berdatangan, sangat mudah bagi mereka itu akan mengunjunginya, baik dari arah Talu atau dari Kinali atau dari Ujung Gading. Di Sasak inilah salah satunya destinasi yang sangat mudah akses untuk menuju ke arah Sasak ini, diantaranya Baca Meninggang. Memang pemerintah sekarang sudah mentargetkan, bahkan ketika ada kunjungan
Gubernur Irwan Parikno, mantan Gubernur Irwan Parikno, Mencakalangganya akan jadikan destinasi yang berkelas nasional, sebagaimana yang telah diresmikan oleh Bapak Jokowi, yang sebuah wisata yang ada di Sumatera Barat, yaitu di Pulau Mande. Kita ingin jadikan Sasak ini lebih dari itu. Jadi pandang saya selaku akademisi, perlu Sasak ini diperhatikan oleh pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi bahkan pusat, sebab wilayahnya sangat di depannya ada laut dan belakangnya ada sungai, dan belakangnya itu pun bisa kita jadikan ikon, yaitu seperti wisata waterboom. Nah, ada sekian lahan yang sudah disediakan oleh masyarakat Sasak. Tinggal lagi bagaimana perkembangannya di masa yang datang. Tapi kalau pemerintah setempat serius atau pemerintah provinsi serius untuk mengembangkan wisata ini, boleh jadi salah satunya di Pasaman Barat, salah satunya terletak di Sasak, di Tuba Cabalinggang, ikon destinasi yang bisa menjadi go internasional, destinasi wisatanya. Ini menurut paparan saya untuk sementara, Adinda. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Kita sangat mudah memahami tentang yang tadi itu kan. Selanjutnya Pak, kan destinasi wisata Pantai Sasak ini kan banyak lah, seperti Pantai Pohon Seribu atau Bancah Kelinggang, atau ada juga Pantai Muaro Sasak. Menurut data saya gali, yaitu lebih dari 42.000 pengunjung dari daerah asing menuju Pantai Sasak. Tentunya bagi masyarakat setempat mempunyai keuntungan dong, lebih baik dalam peningkatan ekonomi ataupun usaha-usaha mikro yang didirikan di Pantai Sasak ini. Bapak sebagai salah satu masyarakat juga di Kenagarian Sasak ini, bagaimana pendapat Bapak tentang perekonomian atau peningkatan ekonomi yang terjadi dikarenakan banyaknya pengunjung destinasi wisata ke Pantai Sasak ini? Kalau menurut saya, ketika destinasi di Bancah Kelinggang ini sudah dikembangkan atau sudah tercipta, otomatis dengan lahan atau wilayah yang sangat luas ini, apabila dibandingkan dengan Pohon Seribu yang lahannya cuma sedikit, atau di Muara Sasak yang sedikit juga, tapi kalau Bancah Kelinggang ini memang wilayahnya sangat luas. Saya yakin dan percaya ketika destinasi itu sudah ditata kelola dengan baik, dengan kerjasama, dengan memanfaatkan kearifan lokal, maka para masyarakat lokal akan bisa jualan, akan bisa menghidupkan kuliner-kuliner ciri khas Sasak, diantaranya raki maco dan ketupat nasi dan lain-lain. Saya yakin itu. Artinya apa? Masyarakat Sasak yang biasanya melaut, ketika di laut ketika laut belum musim ikan, jadi masyarakat itu bisa jualan. Dengan adanya banyak pengunjung, sekian ribu orang datang, otomatis UKM itu akan hidup. Sesuai juga relevansinya dengan program daripada pemerintah pusat, yaitu dari Bapak Jokowi, mencanangkan bagaimana menghidupkan usaha mikro termasuk UMKM ini di tengah-tengah masyarakat. Saya kena percaya ketika destinasi ini sudah dikelola, ada kerjasama pemerintah setempat dan masyarakat dengan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, saya yakin masyarakat Sasak ini akan hidup ekonominya, bahkan bisa ekonomi itu lebih maju dan bisa juga bermanfaat untuk keluarganya dan anak-anaknya nantinya. Itu pandang saya untuk sementara, Adinda. Jadi sangat berpotensi sekali ya Pak, peningkatan ekonomi masyarakat di dalam salah satu tempat ini, yaitu melalui wisatawan asing atau wisatawan daerah lain yang datang di negeri Sasak ini. Baik, kita lihat di negeri Sasak ini adalah salah satu tempat anugerah terindah lah yang diciptakan Allah kepada kita, yaitu termasuk salah satu masyarakat atau orang-orang yang berada di Kenagarian Sasak Ranah Pasisir ini. Salah satu contoh anugerah terindah itu di
dimanapun dapat kita temui nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita telah mendapatkan anugerah atau rezeki dari laut, dari sungai, bahkan dari darat pun destinasi wisatawan pun berkunjung ke daerah kita untuk memberikan rezeki atau mengantarkan rezeki dalam bentuk wisatawan ataupun destinasi wisata ke kampung kita atau ke nagari kita ini. Jadi menurut Bapak bagaimana solusinya supaya kita selalu bisa menjaga dan bersyukur atas apa nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya di Kenegarian Sasak Ranah Pasisi ini. Baik Adinda, jadi kalau menurut saya dengan ketika Allah berikan nikmat di daerah Sasak ini, khususnya di Bajah Balingkang ini, ketika itu ada di depannya laut, dengan laut itu Allah ciptakan ikan-ikan yang segar, sehingga pun dengan ikan itu mengandung protein yang mantap, sehingga bisa menumbuhkan IQ para intelektual di Kenegarian Sasak. Dan ada juga di belakangnya sungai. Di sungai itu juga ada sumber kehidupan yang namanya ada di situ ikan juga dan lokan, bahkan kuliner lokan pun termasyhur di daerah kita ini. Seperti randang lokan itu sangat masyhur, kalau itu dikembangkan bahkan orang pun berdatang dari luar untuk pergi makan saja. Mereka sengajakan pergi ke daerah kita itu Sasak ini, terutama di Bajah Balingkang ini. Dan begitu juga di hutannya juga mengandung tanahnya subur, adanya kebun sawit yang begitu luas terhampar, bahkan investor luar pun telah berinvestasi di daerah kita. Di antaranya adanya PT-PT, bahkan pun masyarakat pun menguntungkan adanya silanya usaha tani kelompok yang disebut dengan plasma. Alhamdulillah masyarakat setempat sudah menikmatinya. Dan begitu juga nikmat yang lain seperti hamparan pantai ini yang selama ini tidur, sekarang kita hidupkan dengan destinasi wisata. Dengan keberkahan anugerah Allah ini perlu kita syukuri, sebagaimana juga disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'azana rabbukum la isakaratum la azidanakum wa la inkafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumi, jika kamu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kamu, niscaya Allah akan tambah. Jika kamu kufur atas iman yang diberikan Allah, otomatis azab Allah sangat pedih. Bagaimana cara mensyukurnya? Tentu kita kembangkan sesuai potensi, sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika pantai diberikan oleh Allah, kita manfaatkanlah. Jangan kita campur baurkan dengan maksiat. Artinya terjadi perzinahan atau pelacuran ketika ada wisata, atau kita buat hotel atau penginapan lalu kita sediakan para wanita malam atau para gubu-gubu lesehan yang kita lebih berorientasi kepada wanita-wanita panggilan. Itu salah satu mengkufuri. Bagaimana solusinya? Kita adakan, kita tertibkan gitu. Kita tertibkan bagaimana pergaulan yang jangan-jangan itu sampai terjadi. Tentu kita fungsikan kearifan lokal seperti pemudanya, tokoh masyarakatnya, nini mamanya, alim ulamanya, kita fungsikan itu, jangan kita abaikan. Itu juga ada namanya Katikmas, adanya Babinsa, penguasa-penguasaan, jangan itu sampai terjadi. Silakan Anda datang ke destinasi Sasak Bajah Balingkang, tapi dengan catatan ada aturan mainannya. Itu yang kita harapkan. Itu juga termasuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dan begitu juga masyarakat setempatnya, jangan juga ketika sudah datang jam 6 sore atau maghrib masih ada juga berkeliaran para wisatawan. Mestinya kita suruh mereka pulang sebab sudah habis waktunya. Jadi itu salah satunya bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang telah titipkan kepada kita. Dengan cara kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat dan agama kita. Itu menurut saya, Adinda. Baik, terima kasih kepada Bapak. Kemudian kalau saya lihat dari kabar, Bapak itu akan menyelesaikan studi S3-nya yaitu 4 tahun kemudian akan bergelar doktor. Mungkin salah satu doktor termuda di Kenegarian Sasak atau di sini. Kalau kita lihat
syarat seorang pemimpin itu seorang bapak ini telah bisalah mengikuti syarat menjadi seorang pemimpin, yaitu di dalam pemerintahan. Jadi kalau kita berandai dan berhayal ke depannya, karena kan orang sukses itu berawal dari hayalan ya Pak, berawal dari hayalan. Dan seandainya 2025 selanjutnya atau 2030 nanti Bapak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin di Pasaman Barat ini. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan atau program-program apa saja yang Bapak lakukan untuk kemajuan dan kebaikan Pasaman Barat ini, baik dalam bidang agama maupun atau destinasi wisata lainnya. Nah, baik Adinda, insya Allah Adinda, memang secara akademis saya akan menyelesaikan tahun 2023, insya Allah saya akan menyelesaikan doktor saya. Kalau saya nanti dianugerahkan oleh Allah SWT menjadi memimpin Pasaman Barat ini, memang untuk syarat menjadi seorang pemimpin bagi akademisi barang tentu sebagai Ananda Adinda bilang tadi dia Pais memang sudah memenuhi syarat. Tapi kalau ada dana nanti, kalau nampaknya tidak ada lagi tokoh dari masyarakat ya Sasa ini, kalau memang ada yang mensupport dengan anak, insya Allah kita akan maju gitu. Ternyata membuahkan hasil, jadi dititipkan amanah oleh Allah untuk memimpin Pasaman Barat di masa yang akan datang. Program utama yang saya lakukan untuk Pasaman Barat tentu membenahi pendidikan. Sebab tanpa pendidikan otomatis sebuah daerah tidak akan maju. Dengan pendidikan inilah masyarakatnya akan dari bodoh menjadi pintar. Perlu kita dirikan itu universitas yang berkelas nasional minimal, internasional target kita. Sekarang di Pasaman Barat coba saudara Adinda Pais lihat, kan baru yang ada state itu cuma 2-3 baru, sebelum berkelaskan universitas. Jadi insya Allah Sipayampat kita bangun nanti di kota Sipayampat itu yang nampak sekarang bagi saya lahannya itu di depan kantor wali nagari Simpang 3. Itu adalah lahan yang besar, itu lahan yang luas. Kita bangun di situ universitas yang berkelas nasional atau internasional. Dari universitas itulah akan muncul nanti para pakar atau para ilmuwan gitu. Dan begitu juga kita juga hidupkan perda syariah. Jadi perda syariah itu kita kembangkan di Pasaman Barat. Tentunya dengan perda syariah ini sesuai dengan relevan kisah Minangkabau. Ada bersandi sarak bersandi kitabullah. Tanpa ini otomatis saya yakin dan percaya Pasaman Barat ini tidak akan maju. Perlu kita tanamkan nilai-nilai agama itu di tengah-tengah umat atau tengah masyarakat. Bahkan para garin, dai dan guru TPA kita beri gaji UMR supaya mereka lebih fokus menjalankan syariat Islam dan mengajak masyarakat. Dan begitu juga setiap kenegarian itu nanti kita fokuskan nanti, yaitu yang namanya budaya adik bersandi sarak bersandi kitabullah. Kita hidupkan nanti nilai-nilai agama Adinda. Dan begitu juga terutama di daerah kita Sasa, itu yang mana apa yang telah kita dengar ketika Sasa itu nanti apabila sudah ada universitas kita, nanti para bagian pariwisata, ada akan pariwisata universitas, kita pakar daripada pariwisata atau alumni daripada orang yang tamat dari pariwisata, nanti kita kembangkan ilmunya di daerah Sasa. Dengan itu otomatis destinasi Sasa akan berkembang nanti untuk jangka panjang. Inilah kalau saya diamanahkan seperti itu. Jadi ketika di universitas yang ada di Sipayampat inilah yang akan muncul nanti para pakar pariwisata yang akan menata dan mengelola daerah Sasa khususnya di Bacang Linggang. Tanpa ada ilmu dari akademisi atau para tamatan dari S1, S2, S3 dari pariwisata, mustahil nanti mengembangkan pariwisata. Sebab Sasa ini terkenal wisatanya tentu pariwisata yang akan menangani. Kita butuhkanlah dari Sasa ini atau masyarakat Sasa ini kita kuliahkan di tempat kita, lalu ketika bahkan kita beasiswakan gitu. Setelah mereka itu tamat, lalu kita fungsikanlah di Sasa untuk mengelola daerah destinasi Sasa khususnya di Bacang Linggang. Dan begitu juga di tempat yang lain seperti kebun sawit. Kebun sawit ini kapan perlu investor hari ini cukong dari luar itu
kita ganti kapan perlu. HGU wilayah, HGU tanah perkebunan ini tidak kita perpanjang, bahkan dikelola oleh Pemda kerjasama dengan pemerintah pusat. Jadi Pemda lah yang memiliki hak penuh itu. Jadi Pemda lah yang akan mengelola dengan masyarakat. Artinya masyarakat bebas untuk mengelola tanah wilayahnya. Selama ini kita rasakan ketika ada investor masuk, sekian persen yang kita nikmati untuk daerah, bahkan banyak persen dinikmati oleh investor-investor dari luar. Ini yang akan kita terapkan nanti, sehingga ketika tanah kita persamaan ini sudah dimiliki oleh masyarakat, otomatis Pemda akan bisa kontribusinya untuk Pemda kita. Mungkin itu sekilas pandang-pandang saya ketika saya diamanahkan itu menjadi pemimpin Pasaman Barat di masa yang datang. Mungkin itu untuk sementara jawaban dari saya, Adinda Faiz. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu kau berikan dalam acara bincang santai ini, yaitu bicara masalah Kota Pasaman Barat atau lebih khususnya Kenegarian Sasak pada posisi ini. Semoga lain waktu kita bisa bicara lagi ya Pak, dalam bincang-bincang santai lagi, yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi khususnya di Kenegarian Sasak pada posisi ini. Baik, mungkin segitu dalam acara bincang santai kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam bincang-bincang santai berikutnya, yaitu tunggu di tempat destinasi wisata Kenegarian Sasak lainnya. Jangan lupa subscribe channel Jamil Muhammad dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mengetahui berita terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Saya Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.